Halo sahabat channel Servo Semesta. Kalian pernah kepikiran nggak sih sama satu paradoks modern ini? Kenapa ada orang yang kerjanya kelihatannya santai banget, hidupnya damai, tapi rezekinya, wow, ngalir terus kayak debit otomatis? Di sisi lain, kita-kita ini mungkin udah banting tulang dari pagi ketemu pagi, meres keringat, jungkir balik kejar target, ujung-ujungnya malah cuma dapet capek mental dan tagihan yang nggak habis-habis. Nah, di sesi explainer kali ini, kita bakal bedah tuntas kenapa hal ini bisa terjadi. Jadi gini pertanyaannya, kenapa sih kerja keras itu nggak selalu ngejamin kita bakal jadi kaya? Sejak kecil kan kita selalu didoktrin ya, pokoknya satu-satunya jalan menuju sukses itu ya cuma lewat kerja keras fisik. Seolah-olah kalau kita kerja bagai mesin, otomatis kita pasti kaya. Tapi coba deh kita lihat realitanya, banyak banget loh orang yang udah ngorbanin semua waktunya, bahkan kesehatannya, tapi tetap aja ngerasa selalu kurang. Terus, apa dong yang salah dari formula turun-turun itu? Mari kita masuk ke poin pertama, physical hustle versus energetic alignment. Coba perhatikan baik-baik. Banyak banget dari kita yang tanpa sadar terjebak dalam apa yang namanya physical hustle, atau murni kerja keras fisik aja. Rasanya tuh persis kayak lagi lari di atas roda hamster, muter-muter aja di situ, ngos-ngosan, dan ya ujung-ujungnya berujung pada kelelahan mental. Tapi, mari kita bandingkan dengan yang ada di sebelahnya. Energetic alignment, alias keselarasan energi. Di titik inilah, rezeki itu datang dalam sebuah aliran yang mulus. Bawa kedamaian, bawa kelimpahan, dan yang paling penting, kita nggak perlu sampai mengorbankan kewarasan kita. Masalahnya tuh begini, seringkali kita nggak sadar kalau kita ini lagi terjebak di apa yang disebut sebagai mindset kuli modern. Kalau kalian secara internal masih percaya bahwa rezeki itu murni 100% hasil dari adu otot, keringat, dan darah, wah berarti kalian masih nyangkut di pola pikir ini. Padahal faktanya, semesta itu sama sekali nggak cuma ngukur seberapa banyak kalori yang udah kalian bakar hari ini loh. Semesta itu merespon mekanika energi dan vibrasi yang ada di dalam diri kalian. Sekarang, kita bahas logika di balik hukum semesta. Nah, buat kalian yang mungkin agak skeptis, yang di dalam hati ngerasa, ini mah cuma motivasi ngawang-ngawang aja, tunggu dulu. Mari kita pahami konsep Law of Resonance atau hukum resonansi secara logis. Hukum ini tuh bunyinya simpel banget. Kalian bakal menarik realitas yang cocok dengan frekuensi energi dominan kalian. Ini tuh murni prinsip sebab akibat yang sangat rasional, berbasis pada mekanika energi dasar. Energi apa nih yang lagi kalian pancarkan? Yaitulah yang secara pasti bakal direspons dan dipantulkan balik oleh semesta. Supaya lebih gampang dicerna, mari kita pakai analogi frekuensi radio. Bayangin aja tubuh kalian itu ibarat sebuah radio. Anggaplah kalian lagi muter gelombang ke 101 FM, niatnya mau dengerin lagu pop kesukaan kalian. Secara logika, mustahil banget kan tiba-tiba yang keluar dari speaker itu siaran musik jazz? Nggak nyambung frekuensinya. Nah, hidup kita tuh persis kayak gitu teman-teman. Kalau di dalam hati dan pikiran kalian terus-terusan memancarkan frekuensi kekurangan, rasa takut, dan stres, secara fisik itu mustahil banget kalian bisa menerima realitas hidup yang berkelimpahan dan damai. Lalu bagaimana hubungannya dengan sains, syukur, dan kepuasan hidup? Bagi kalian yang pemikirannya super logis dan butuh pembuktian data ilmiah, dengerin ini. Riset dalam dunia psikologi positif nunjukin fakta yang luar biasa. Ternyata, orang-orang yang rutin mempraktikkan rasa syukur, yang mana ini artinya mereka secara sadar menyetel frekuensi mereka ke vibrasi yang tinggi, itu mengalami peningkatan kepuasan hidup sampai 25% loh. Bayangin, ini jadi bukti valid kalau kedamaian dan kekayaan batin itu sama sekali bukan cuma soal berapa digit angka di rekening bank kalian, melainkan soal frekuensi rasa. Ada satu lagi nih bukti logis yang nggak bisa dibantah. Efek placebo di dunia medis. Kalian pasti pernah dengar kan, ada pasien yang dikasih pil kosong, malah sembuh beneran secara fisik. Kenapa bisa gitu? Cuma karena pasiennya punya keyakinan internal yang kuat banget kalau obat itu manjur. Coba pikirin deh, kalau kekuatan pikiran aja bisa merintahin sel-sel tubuh buat menyembuhkan diri, kebayang dong gimana keyakinan internal yang kuat itu juga bisa ngubah realitas eksternal dan narik rezeki ke hidup kita? Oke, sebelum kita bedah langkah-langkah praktisnya, saya mau minta kalian stop sebentar. Kalau penjelasan di bahasan ini ngebuka pikiran atau menginspirasi kalian, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini sekarang juga. Dan, ini yang terpenting, sebagai bentuk deklarasi energi kalian hari ini, coba ketik persis kalimat ini di kolom komentar. Makin hari, aku makin berkelimpahan. Yuk, lakuin sekarang, rasakan energinya perlahan, dan kalau udah, mari kita lanjut bahas tuntas explainer ini. Sekarang kita masuk ke eksekusinya. Langkah praktis memprogram ulang vibrasi. Kita punya 4 langkah praktis nih, buat mulai memprogram ulang energi harian kita tanpa harus ninggalin logika rasional. Pertama, reprogram mindset.
Coba ubah narasi otomatis di kepala kalian yang tadinya, aduh, cari uang tuh susah banget. Jadi, hidup ini penuh peluang yang gampang diakses. Kedua, active gratitude. Belajarlah buat bener-bener ngerasain syukur di pagi hari, bahkan sebelum jari kalian nyentuh layar handphone. Ketiga, nightly release ritual. Sebelum tidur, tulis semua rasa-rasa kalian di kertas, lalu bakar kertasnya. Ini simbol kuat untuk ngelepasin energi negatif biar ada ruang buat hal baru masuk. Dan yang keempat, sedekah. Tapi ingat ya, lakuin dengan sadar dan dengan rasa cukup, bukan karena kalian takut miskin. Selanjutnya, pas kalian memvisualisasikan tujuan, jangan cuma ngebayangin gambar kosong, bener-bener rasain emosinya. Lalu, perkuat terus koneksi spiritual kalian dengan Sang Pencipta, karena ya, dialah sumber energi utama alam semesta ini. Bangun rutinitas pagi yang ngasih energi positif, mulai berani filter lingkaran pertemanan kalian, dan pastikan buat luangin sedikit waktu untuk berlatih hening setiap hari. Dan ini dia paradoksnya, kadang-kadang untuk benar-benar menarik kelimpahan yang nyata, kita justru harus berani melepaskan kendali penuh dan berhenti mengejar segala sesuatunya secara brutal. Bagian terakhir kita, kekayaan dan kedamaian sejati. Pada akhirnya nih, kelimpahan yang sesungguhnya itu adalah punya kombinasi ini. Uang yang cukup, hati yang tenang, jiwa yang terasa ringan, dan dikelilingi oleh hubungan-hubungan yang tulus. Kekayaan materi dan kedamaian batin tuh bukan pilihan ganda yang mengharuskan kita milih salah satu kok. Kalian sangat bisa punya dua-duanya. Ini tuh murni soal gimana kita bisa makan dengan tenang, bisa tertawa lepas bareng orang-orang tersayang, dan yang gak kalah penting, bisa tidur nyenyak tanpa dihantui teror overthinking di tengah malam. Sebagai penutup di bahasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan tajam buat kalian renungkan. Coba jujur sama diri sendiri, apakah frekuensi harian kalian saat ini, energi yang kalian pancarkan tiap hari, itu sudah menarik kehidupan yang benar-benar kalian inginkan? Ingat ya, semesta ini hanyalah cermin dari apa yang ada di dalam diri kalian. Jadi, mulailah ubah frekuensi di dalam sana hari ini juga, dan perhatikan baik-baik bagaimana dunia di luar kalian perlahan ikut berubah. Sampai jumpa di sesi explainer berikutnya, sahabat.